Baik, terima kasih Pak Dr. Jimmy. Satu pemaparan yang sangat komprehensif, walaupun di bagian belakang saya membaca cukup banyak hal-hal yang negatif dari wisatawan asing tersebut, tetapi yang positif, yang mungkin wisatawan sekali datang tinggal dengan kamar satu malam 4.000 US dollar, tinggal di hotel-hotel di Bali, belum terungkap di sini. Satu diskusi yang akan sangat menarik, saya pikir pada sore hari ini, tapi saya akan menyapa dulu, sudah ada hadir senior kami, Ibu Tuti Sunario. Selamat datang Bu Tuti. Sudah hadir juga Ibu Kurleni Ukar. Beliau ini namanya Kurleni Ukar, tapi nama bekennya adalah Ibu Nike. Selamat datang Bu Nike. Masih Selamat juga sore ada semua. Bu Nike dari Kemenparekraf, masih ada juga Pak Sigit dari Kemenparekraf. Selamat datang. Hari ini acaranya sangat khusus karena yang datang ini orang-orang besar. Ada Pak Kosmas dari Kemenko Marves. Sayang sekali Pak Kosmas memiliki waktu di acara kita sampai dengan 16.30. Mudah-mudahan Pak Kosmas bisa mendengar keluh kesah dari anggota-anggota kami. Sebelum mendengar keluh kesah dari anggota kami, alangkah lebih baiknya kalau Pak Kosmas menyampaikan sepatah dua patah kata versi dari Kemenko Marves mengenai pariwisata, mengenai inbound tour, mengenai Indonesia Inbound Tourist Operators Association. Izin Pak Kosmas, silakan waktu dan layar disiapkan untuk Bapak. Seharusnya yang duluan Bu Nike itu Pak Jogi. Apa-apa Pak Kosmas. Kemenko Marves lebih tinggi Pak. Jangan gitulah. Baik, kasih izin Bu Nike, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari jajaran pengurus INTOA dan tentu saja narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, Om Swastiastu, Shalom untuk kita semua. Tentu kita sangat mengapresiasi pertemuan pada sore hari ini. Tadi kami sudah sampaikan bahwa kami anggap bahwa topik pembahasan pada pertemuan sore hari ini sangat penting. Isu ini sangat penting. Dan Pak Deputi tadi, Pak Odo Manuhutu, Deputi saya, menyampaikan bahwa kita perlu hadir pada pertemuan ini, sehingga tadi saya katakan rapat saya harusnya jam 3, saya undur ke 16.30, kira-kira gitu Pak. Makanya saya nggak penting. Jadi saya pikir kita berbahagia bisa ketemu dengan teman-teman, terutama para jajaran industri dan para pelaku semuanya yang ada di sini. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi sudah sama-sama kita cermati. Mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan untuk mengembalikan ingatan kita dulu, karena kebetulan penyusunan Perpres nomor 21 tahun 2016 ini, kebetulan saya pada waktu itu ikut juga bagian dari penyusunan Perpres ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini terjadi memang di awal kabinet Pak Presiden Jokowi, ketika itu menterinya adalah Pak Arief Yahya dan Menko Marves waktu itu masih Menko Bidang Kemaritiman, yaitu Pak Indroyono. Ya, saya ingat itu. Ketika ini kita mendorong kenapa ini dilahirkan. Kenapa? Karena pada awal pemerintahan Pak Presiden Jokowi, saya pikir kita jajaran pariwisata pada kesempatan itu memang kita harus berbahagia ketika itu di awal, karena baru pertama seorang presiden dalam setiap pertemuan pasti menyinggung namanya pariwisata, Pak. Itu tidak terjadi pada era-era pimpinan sebelumnya. Nah, di era Pak Presiden Jokowi memang itu betul-betul memang masif itu, dan Presiden ini dalam beberapa kesempatan selalu mengucapkan bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang bisa kita yakini ke depannya bisa memberikan kontribusi yang semakin signifikan untuk perekonomian nasional kita. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka membangun pariwisata ketika itu, lahirlah konsep yang disebut dengan proyek menjadikan itu program prioritas nasional, yaitu 10 KSPN prioritas ketika itu di awal. Dan ketika itu kenapa diyakini demikian? Ini perlu dilakukan karena apa? Kita punya keterbatasan sumber daya, sehingga pada waktu itu diputuskanlah itu bahwa kita tidak mungkin semua yang 88 KSPN menurut Riparnas itu akan kita kembangkan secara sekaligus dalam sebuah periode. Mau tidak mau ini harus kita bagi-bagi, kita fokus supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik.
Nah, oleh sebab itu banyak pemikiran-pemikiran yang dilahirkan di awal-awal itu, termasuk diantaranya bahwa perhitungan-perhitungan jumlah wisatawan pada waktu itu masih merupakan, katakanlah itu sebagai KPI-nya seorang Menteri Pariwisata. Sehingga kita pada waktu itu mendorong supaya sebanyak mungkin wisatawan itu, sehingga perkalian terhadap long of stay-nya, perkalian terhadap kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya bagi para wisatawan semakin meningkat. Itu harapan kita waktu itu karena kita yakini devisa akan semakin banyak kita dapatkan. Dan tentu nanti Bu Nike nanti akan bisa memberikan detail-detailnya kepada kita gambarannya. Seiring dengan itu, maka pada hampir 1 tahun menjelang berakhirnya kabinet pertama dari Pak Presiden, ada peninjauan kembali karena waktu itu ketika kita sudah konsentrasi kepada 10 ternyata itu juga masih belum begitu fokus, maka Pak Presiden kalau nggak salah pada waktu itu ketemu dengan Pak Menko, ada sebuah arahan, pada akhirnya disepakati menjadi 5 destinasi pariwisata super prioritas. Kalau istilah awalnya itu ada 10 Bali baru, atau katakanlah membuat New Bali di 10 destinasi dalam rangka kepariwisataan itu. Dan itu semua berproses sehingga pada akhirnya diputuskan 5 destinasi pariwisata super prioritas sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita, pemerintah kebetulan Pak Menko Maritim dan Investasi mempunyai tugas-tugas yang luar biasa untuk mengawal kebijakan-kebijakan Pak Presiden. Selalu memikirkan dan bahkan melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan terus-menerus bagaimana kepariwisataan kita di tengah pandemi ini. Sehingga berbagai langkah-langkah sudah dilakukan. Banyak kebijakan-kebijakan dilahirkan, termasuk tadi yang disinggung oleh Pak Ketua, Pak Paul, yang menyatakan termasuk stimulus-stimulus yang diberikan kepada para pelaku, para industri pariwisata yang mengalami kondisi yang sangat terkontraksi di tengah pandemi COVID-19. Termasuk teman-teman yang Bali, yang sangat terdampak hingga sampai ke perekonomiannya terkontraksi sampai minus 9%. Ini adalah hal yang memang keprihatinan kita semua. Oleh sebab itu, berbagai gerakan-gerakan dilakukan, diupayakan, termasuk upaya-upaya untuk mendorong supaya semua elemen, terutama destinasi-destinasi pariwisata itu, untuk memberikan perhatian, kita minta kepada daerah melalui regulasi yang ada, yaitu melalui instruksi Menteri Dalam Negeri kepada seluruh kepala daerah, supaya para pelaku-pelaku pariwisata itu tidak sampai mati suri di tengah kondisi ini. Walaupun kita tahu ini berat, tapi karena kita sadar bahwa ini adalah sebuah situasi yang memang dialami oleh seluruh negara dan semua industri pariwisata di semua negara juga mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa pertemuan terakhir, memang kita sebenarnya sudah memulai langkah-langkah upaya untuk menuju rencana pemulihan kembali international tourism kita. Dan dalam beberapa pertemuan yang dipimpin langsung oleh Pak Menko Marves, melibatkan beberapa menteri terkait, terutama Menteri Pariwisata dan Menteri Hukum dan HAM, dan beberapa menteri-menteri terkait. Dibahas beberapa hal langkah-langkah yang perlu dilakukan menuju rencana untuk reaktivasi kepariwisataan kita ke depan. Kendati saat ini kita masih menghadapi situasi yang sulit ini. Tentu dengan berdoa dan keyakinan kita bahwa kita punya optimisme bahwa langkah-langkah yang kita lakukan ini paling tidak di tengah situasi yang masih sulit pergerakan para wisatawan antar negara belum bisa saat ini, tapi ada langkah yang perlu yang kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri bila mana suatu waktunya nanti ketika kondisi ini telah bisa diatasi, maka kita akan menghadapi sebuah kondisi baru daripada kepariwisataan nasional kita, termasuk aspek-aspek yang mendukung untuk itu. Bapak Ibu sekalian, terbitnya Perpres 21 2016 tidak terlepas dari upaya kita pada waktu itu untuk mendorong bangkitnya kepariwisataan kita, khususnya dalam rangka mendorong inbound tour. Itu yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, maka dalam rapat, kalau nggak salah pada awal Juni yang lalu, dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Joni Ginting pada waktu itu sebelum beliau pensiun menyampaikan langsung pada rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marves bahwa ada satu hal yang perlu juga kita sikapi di samping kebijakan-kebijakan pemberian e-visa yang akan kita coba kita persiapkan untuk dijadikan sebuah kebijakan nasional kita. Maka pada waktu itu Pak Menko langsung menyatakan itu segera dilakukan evaluasi, bukan penghapusan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kenapa menggunakan kata mengevaluasi ini, tentu berbagai pertimbangan-pertimbangan. Nanti Bu Nike pasti akan menjelaskan kepada kita secara detail, karena itu menyangkut kebijakan strategis. Tapi pada dasarnya, pada waktu rapat itu pun termasuk Pak Sandiaga Uno, Menparekraf juga mengiyakan terhadap arahan Pak Menko yang mengatakan itu sudah selayaknya segera dievaluasi. Artinya apa? Kita sekarang berpikir, seiring dengan perubahan tematik daripada kepariwisataan kita dari quantity tourist menjadi quality tourist, harusnya kebijakan ini perlu dilakukan evaluasi. Tentu hal-hal mana yang merupakan pertimbangan-pertimbangan. Tadi diingatkan oleh narasumber kita, sebaiknya kita kembali kepada fitrah. Bila mana kita bisa betul-betul membuat sebuah kerangka regulasi yang tidak melanggar regulasi yang sudah ada. Tetapi tentu saja dalam hal ini beberapa kasus-kasus yang disampaikan oleh narasumber tadi, tentu kita juga tidak serta-merta gara-gara kasus-kasus itu lalu kita generalisir, berarti ini sama sekali tidak benar. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu, pertimbangan-pertimbangan penting tentunya kita dapatkan dari instansi yang paling berwenang dalam hal ini, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang nanti akan memberikan sumbangsi pemikiran sebagai pertimbangan dan rujukan kepada teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM dan pihak-pihak instansi hukum lainnya untuk memberikan pertimbangan sehingga mana-mana yang bisa kita evaluasi akan kita evaluasi. Demi kebaikan bangsa, martabat negara, harga diri bangsa, dan kemanfaatan tentunya. Ini sangat penting sehingga kita tidak melihat segala sesuatu secara parsial. Saya pikir itu pemikiran yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan ini tentu secara detail nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Nike, yang beliau punya tanggung jawab untuk itu, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentu punya tanggung jawab untuk mengawal semua langkah-langkah kebijakan yang merupakan keputusan pemerintah yang diinisiasi oleh teman-teman dari Kemenkumham maupun dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya pikir itu pendapat yang bisa kami berikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kosmas. Singkat, jelas, padat, dan menyejukkan. Membuat kami lebih merasa, wah, ada harapan yang baik. Bukan serta-merta 169 dihapuskan, tapi akan diadakan evaluasi. Sebelum kita memasuki pada acara tanya jawab, saya ingin menyambut Ibu Agustini Rahayu dari Kemenparekraf. Beliau adalah bosnya Inbound Tour khusus di Eropa. Selamat datang, Ibu Rahayu. Oke, seperti yang disampaikan Pak Kosmas tadi, mungkin ada wejangan atau kata-kata yang akan disampaikan oleh Ibu Nike. Silakan Bu Nike menyampaikan pesan-pesan kira-kira apa sih message dari Kemenpar. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan Pak Paul, Pak Riki, Pak Joki, semoga semua sehat. Alhamdulillah saya bisa gabung walaupun agak terlambat. Ini luar biasa, Intoa. Begitu ada isu akan ada review ya, sebetulnya review undang Perpres 21 itu cepat merespon begitu. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Pak Jimmy. Memang banyak pertimbangan kita untuk melihat kembali apakah benar ini bebas visa kunjungan. Dan sebetulnya dari tahun 2018 kami sudah mengajukan bahwa tidak sebanyak itu yang perlu diberikan bebas visa kunjungan begitu. Kalau boleh saya share sedikit ya, Bapak dan Ibu, ini sumbangan pemikiran saja. Jadi kami silakan, juga silakan Bu, silakan. Ya. Ya, oke. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa maaf. Oke, sebentar. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang kita harus melihat kembali ke undang-undang begitu ya, bahwa permohonan visa itu memang harus
berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian tahun nomor 6 tahun 2011 yang memperhatikan azas timbal balik dan asas manfaat. Ini yang satu yang memang perlu kita lihat kembali begitu ya. Dan ini juga tadi disampaikan juga ada kasus-kasus pelanggaran keimigrasian yang ini akhirnya mengancam kedaulatan negara juga, dan tidak semua negara penerima BVK ini membawa manfaat. Nanti saya sampaikan, dan tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Posmas bahwa kita memang sekarang ini menuju kepada quality tourism. Apa ini kok nggak bisa jalan? Sorry. Nah, ini sekedar ilustrasi saja bahwa kalau saat ini kita sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya. Kita beberapa hari yang lalu tanggal 26 posisinya di ranking paling bawah dari sisi penanganan COVID, dan membaik sedikit tanggal kemarin itu tanggal 29 sebetulnya, dan memang negara-negara lain sudah lebih ready, dan banyak sekarang ini WNI dan traveler dilarang ke Indonesia. Jadi daya saing kita saat ini memang masih terpuruk, dan kita harus memikirkan apa yang mungkin attractiveness dari pariwisata yang bisa kita angkat. Tadi sudah disampaikan bahwa memang kita selama ini sebetulnya bukan hanya tahun ini berorientasi pada kepariwisataan yang berkualitas. Artinya sebetulnya bukan hanya high spender begitu ya, tetapi kita memang harus memilih wisman yang lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, terhadap menghormati budaya lokal dan lain-lain. Dan ini yang memang tidak terjaga dengan adanya bebas visa kunjungan yang sebebas-bebasnya. Jadi perlu ada filtering di situ yang dimasukkan begitu. Dan untuk meng-attract wisatawan yang dengan high spender, yang dilakukan bukan dengan BVK sebetulnya, tetapi memang kita perlu mempersiapkan produk yang lebih berkualitas untuk meningkatkan quality experience-nya. Jadi bukan semata-mata dengan BVK langsung kita meng-attract begitu ya, tadi high spending yang lebih tinggi, tidak. Karena memang ada yang harus dipersiapkan dulu bahwa produknya ini memang lebih berkualitas untuk meningkatkan pengeluaran dari wisatawan. Lalu jadi dampak BVK terhadap pariwisata Indonesia memang yang pertama adalah kita ini dapat terlihat dari daya saing pariwisata Indonesia di pasar global yang disampaikan melalui TTCI itu menunjukkan bahwa kenaikan ini berkorelasi langsung dengan peningkatan ranking daya saing Indonesia di pasar internasional. Nah, ada juga kunjungan mancanegara, memang ada sebagian besar pasar utama mengalami peningkatan antara 6 sampai 84%, devisa juga demikian begitu. Tidak semuanya, tetapi yang paling signifikan itu memang meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Kenapa ini? Nah, jadi di sini bisa dilihat walaupun ini peringkat Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, tetapi pertumbuhannya kita paling lumayan lah dengan adanya BVK ini. Jadi bisa dilihat di sini dengan kebijakan BVK, subpilar visa requirement-nya dari peringkat 28 naik menjadi peringkat kedua, dan ini menyebabkan peringkat international openness juga meningkat dari 55 menjadi 38, sehingga pada akhirnya ranking kita bisa meningkat dari 50 menjadi 42. Gitu ya. Jadi ini yang berkoreksi langsung terhadap kebijakan BVK. Dan ketika kita lihat ini di 2019 juga masih sama seperti itu, banyak unsur selain dari openness ini, international openness, yang memang harus kita tingkatkan, termasuk
pada saat ini health and hygiene begitu kita masih paling rendah, environmental sustainability ini yang juga rendah, dan ini yang perlu kita upayakan untuk meningkat, dan ini juga menjadi dasar kita ingin wisatawan yang berkualitas dan memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jadi devisa pariwisata sebetulnya berkoreksi langsung dengan jumlah kunjungan wisatawan, dan seperti dilihat memang tidak secara langsung BVK tidak secara langsung meningkatkan spending-nya atau aspaknya, tetapi lebih ke jumlah kunjungannya. Nah, memang ini dilihatkan juga bahwa ada kasus-kasus pelanggaran begitu ya, tetapi ketika kita lihat kalau dari sisi jumlah sebetulnya dengan adanya BVK atau tidak adanya BVK ini grafiknya juga sebetulnya tidak meningkat sebetulnya, dan dari persentase juga turun begitu ya. Jadi tidak terlihat korelasi nyata antara BVK dan pelanggaran, namun tadi juga kita sangat menyadari bahwa ketiadaan filter ini menjadi masalah bagi kita semua. Dan ke depan mungkin kita sepakat bahwa perlu ada suatu pola, mungkin bisa melihat secara Singapura begitu ya. Mereka sebelum datang juga tetap harus mengisi sesuatu begitu ya, mengisi informasi, dan kita bisa apakah bisa menolak atau tidaknya ada filteringnya. Dan ini mungkin Bapak dan Ibu sudah semuanya. Nah, di sini yang saya sampaikan, kita sudah menyampaikan bahwa pertimbangan negara-negara penerima BVK memang harus ditinjau kembali. Yang pertama adalah negara anggota ASEAN ini karena sudah ada asas timbal balik dan manfaatnya terpenuhi. Yang kedua adalah negara perbatasan langsung dengan Indonesia, ini yang mungkin perlu kita bahas lebih dalam apakah memang mereka membawa manfaat atau tidak, karena memang belum timbal balik, dan ini perlu kita cermati bersama begitu, apakah lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak manfaatnya. Jadi ini ongoing proses. Lalu yang ketiga adalah mungkin negara-negara yang memang sudah memberikan BVK asas timbal balik, dan negara-negara pasar utama lainnya yang dengan pertimbangan satu mungkin jumlah wisman ke Indonesia besar, GDP per kapitanya bisa di atas Indonesia, expenditure untuk berwisatanya mereka ada, jumlah outbound mereka, lalu keamanannya juga kita harus perhatikan, pelayanan dan kualitas kesehatan, hubungan kolonial masa lalu, dan mungkin negara-negara yang misalnya saja anggota international G20 misalnya yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk diberikan BVK. Namun kami juga menyampaikan ada negara-negara yang perlu dipertimbangkan kembali, misalnya saja negara dengan tingkat pengangguran tertinggi atau negara dengan PPK yang rendah, yang jauh di bawah Indonesia, mereka sendiri di negaranya bermasalah gitu ya, nanti jangan-jangan ke Indonesia juga bermasalah. Nah, ini perlu kita lihat. Lalu negara-negara dengan tingkat resiko yang sangat tinggi atau tinggi untuk terorisme dengan beberapa pengecualian, dan negara dengan kunjungan ke Indonesianya yang sangat rendah. Misalnya saya di bawah 250 atau 500 atau 1000 gitu per tahun, ini juga perlu kita sepakati. Yang menjadi permasalahan adalah memang beberapa negara pasar utama Indonesia tidak memenuhi azas timbal balik. Misalnya saja Australia, USA, Eropa, dan China. Nah, kita juga perlu melihat apakah negara tetangga kita, walaupun itu tidak timbal balik, apakah mereka juga memberikan fasilitas bebas visa ke negara-negara tersebut. Itu juga perlu kita lihat. Dan disampaikan bahwa China dianggap berpotensi meningkatkan pelanggaran hukum, ini juga perlu kita lihat. Jadi bagaimana nih kita filteringnya? Karena kan kalau tidak ada filter sama sekali, ya tadi mungkin yang datang ke Indonesia bisa saja memang orang yang bermasalah, tapi bukan high spender. Kita tidak bilang bahwa tidak semuanya orang bermasalah begitu, tapi kita tadi perlu ada kebijakan untuk yang diterapkan untuk melihat hal-hal tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
yang menjadi permasalahan sebetulnya bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman semua, dan ini saya sampaikan adalah tadi kita competitiveness kita masih kurang nih. Tetapi harga, kalaupun misalnya kita bisa mau menerapkan visa gitu, perbandingan harganya kita masih lebih tinggi. Nah, ini yang jadi persoalan yang mungkin juga kami butuh bantuan dari teman-teman kalau misalnya ini rasionalisasinya gimana gitu kalau kita memang ingin lebih atraktif daripada negara-negara tetangga yang memang daya saingnya sudah di atas kita, Thailand, Singapura maupun Malaysia gitu ya. Jadi ini yang saat ini Indonesia biaya visa masuk yang sekarang ini diterapkan dalam masa pandemi ini masih lebih mahal dibandingkan dengan negara kompetitor. Ini yang mungkin Pak Kosmas mohon bantuan untuk bisa memikirkan kembali harga yang lebih pantas begitu ya. Kalaupun harus kita lakukan ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita sudah lihat bahwa memang kalau ASEAN secara resiprokal itu dia sudah semua sudah resiprokal begitu. Tetapi Papua New Guinea, Timor Leste yang memang kalau kita lihat untuk Timor Leste itu dengan NBVK itu memang naik begitu ya, walaupun dalam 2 tahun belakangan itu tentu ada penurunan. Nah, ini saya iseng, tetapi ternyata, aduh, maaf nih agak. Nah, jadi Bapak dan Ibu nih bisa dilihat ya. Jadi negara-negara Asia, misalnya China dan Indonesia, ternyata kalau saya bandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, sebetulnya kita hanya satu-satunya negara yang memberikan bebas visa ke mereka. Dan ini belum timbal balik. Namun memang wisman yang ke Indonesia juga tinggi. GDP mereka lumayan. Jumlah outbound-nya paling tinggi nih dari China. Yang ini yang peluang yang harus kita tangkap. Expenditure-nya juga lumayan begitu ya. Namun di skala terorisme juga sebetulnya dia cukup baiklah begitu ya. Untuk India terorismenya lebih tinggi. Jadi dari tabel ini mungkin kita bisa memperhatikan misalnya saja Bhutan orang yang datang ke Indonesianya 867 setahun di tahun 2019 dan secara total expenditure-nya juga tidak terlalu tinggi. Lalu misalnya Solomon Island ini juga cuma 224 yang ke Indonesia, walaupun dia secara GDP-nya lumayan lah 2000-an begitu ya, tetapi expenditure untuk berwisatanya juga masih kecil. Lalu Sri Lanka mereka memberikan visa ke kita, tetapi terorisme di sana juga tinggi. Jadi ini menjadi bahan yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Tajikistan misalnya, dia cuma 448 dan GDP-nya juga kecil. Jadi bisa dilihat mungkin kalau kita menyasar yang memang berkualitas tidak masuk kriteria ini. Lalu ini di Asia. Nah, di Timur Tengah juga demikian, walaupun di Timur Tengah GDP-nya rata-rata sudah baik begitu ya, dan jumlah wismannya juga lumayan. Di Eropa juga ada GDP pasti mereka tinggi, tetapi ada beberapa yang memang jumlah kunjungan ke Indonesianya rendah, dan ini perlu kita pertimbangkan kembali. Bentar. Nah, di Amerika juga banyak negara-negara yang di Karibian ini yang sudah tidak resiprokal, jumlah kunjungan ke Indonesianya juga sedikit, begitu ya. Walaupun ada beberapa yang GDP-nya juga sudah cukup lumayan. Jadi ini semua yang merah-merah ini yang jumlah wismanya di bawah 100, yang perlu kita lihat kembali. Kalau misalnya memang kalau saya sih berpikir kalau memang jumlah wismanya sedikit ya sudah stop gitu ya. Kita stop saja, ngapain kita juga capek-capek, toh kita tidak mungkin
biaya effort untuk marketing ke sananya juga luar biasa, ya sudah kita ganti dengan yang lain, misalnya e-visa atau VOA. Halo? Dan di Australia juga, kalau New Zealand, Australia mungkin lumayan, Fiji sudah ada. Yang R ini artinya sudah resiprokal, begitu, kita berikan bebas visa dan sudah resiprokal. Tetapi yang lain-lainnya mungkin sudah perlu kita abaikan. Dari Marshall Island segala macam gitu, yang memang tidak menyumbangkan jumlah kunjungan yang banyak. Di Afrika ini banyak yang sebetulnya yang memang saya sendiri tidak paham kenapa semua ini bisa masuk ke dalam list kita, dan sebetulnya sudah kita usulkan untuk cabut bebas visanya, namun ada beberapa yang sudah terlanjur memberikan resiprokal ke kita. Jadi ini kan juga perlu nanti Kemlu memperhatikan bagaimana diplomasi internasionalnya seperti apa, supaya memang hubungan baik kita dengan negara-negara tersebut masih terjaga. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak data-data yang bisa kita explore untuk kemudian memutuskan mana sih negara-negara yang akan kita drop, tidak lagi diberikan BVK. Yang saya masih concern adalah kebanyakan dari mereka sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu mengganggu lah jika BVK-nya dicabut. Namun ada beberapa, misalnya negara-negara Eropa, ini yang ingin saya sampaikan. Misalnya Australia itu untuk Singapura, Malaysia, Thailand juga tidak diberikan resiprokal, tetapi mereka tetap memberikan bebas visa ke negara Australia maupun New Zealand. Amerika juga, Kanada, dia tidak memberikan BVK ke kita. Tetapi Malaysia, Singapura, Thailand juga semua memberikan bebas visa kunjungan ke Amerika dan Kanada. Lalu di Eropa misalnya ada Malaysia dan Singapura, mereka punya keuntungan karena mereka adalah negara persemakmuran. Jadi diberikan bebas visa melalui UK begitu ya. Tetapi Thailand dan Vietnam yang posisinya sama dengan Indonesia juga memberikan bebas visa kepada UK, Perancis, Jerman, Belanda, dan Rusia. Sehingga kalau misalnya kita ingin tadi head to head menjaga daya saing kita berkompetisi dengan mereka, kita juga melihat mana sih Italia juga menjadi sasaran utama dari Thailand dan Vietnam juga, walaupun tidak secara resiprokal. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi bahan kita untuk bisa memilah dan memilih. Dan kalau misalnya ini tidak resiprokal, lalu bagaimana dengan tadi ya, dengan undang-undang keimigrasiannya, mungkin perlu dicarikan pola-pola yang lain, tidak sebebas-bebasnya, tetapi ada filtering yang perlu kita buat untuk negara-negara tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya adalah memang ini sudah saatnya kita menata kembali apa yang mana yang perlu diberikan, mana yang tidak, supaya tadi wisatawan yang datang ke Indonesia memang memberikan manfaat, bukan menambah persoalan di negara kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nike, pemaparan yang sangat jelas, dan saya pikir melegakan juga untuk kami di industri inbound tour, industri pariwisata yang inbound tour. Kita lanjut, kemungkinan dari Pak Ketua
akan menambahkan, akan bercerita sesuatu. Silakan Pak Paul. Terima kasih Pak Yogi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Jimmy, kepada Pak Kosmas dan Ibu Nike, luar biasa. Ada pembanding. Jadi yang dipaparkan oleh seorang ahli hukum tentu saja melihat dampak, terutama dampak negatif terhadap negara. Dan terima kasih Pak Dr. Jimmy sudah melakukannya itu dengan sangat bagus. Dan yang kedua, Pak Kosmas dan Ibu tentu melihat juga dari hal-hal yang menguntungkan negara, dari aspek yang berbeda, ekonomi, tapi juga keamanan. Orang bilang apa? Security juga perlu. Tetapi bagi pengusaha seperti kami yang sedang lapar, yang terbaik untuk kami. Jadi kalau dievaluasi itu memang bagus, tentu saja evaluasi. Tetapi bahwa ada tadi saya mendengar dari Pak Yogi, Pak Jimmy tidak menyertakan bukti-bukti atau data bahwa ada juga wisatawan yang datang menyewa satu kamar satu malam dengan $4.000 misalnya. Nah, itu tentu itu menjadi tugas kita juga. Jadi tidak semata menjadi tugasnya Pak Dr. Jimmy. Tapi anyway, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Jimmy, Ibu Nike, dan Pak Kosmas dan Bapak Ibu yang hadir. Saya mengharapkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari ruangan ini kepada Ibu Nike, kepada Pak Kosmas, dan kepada Dr. Jimmy. Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kebetulan saat sekarang hadir di antara kita tokoh pariwisata, tokoh seorang wartawan juga. Untuk itu saya mencoba mengundang Ibu Mimi dari TTG untuk menyampaikan atau pertanyaan. Silakan Bu Mimi. Boleh saya minta izin 1 detik? Iya Pak. Setengah menit ya. Saya mau menyapa dulu Ibu Tuti Sunario, ya. Senior pariwisata kita yang hadir. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Tuti. Juga tadi ada Ibu Ayu. Ada Ibu Ayu juga hadir. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Tentu kehadiran Ibu Ayu juga memberikan angin segar untuk kita. Untuk semua inbound tour players, inbound tour operator yang mengharapkan banyak kegiatan-kegiatan Eropa yang akan kita diundang untuk berpartisipasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yogi. Terima kasih. Berhubung Bu Tuti sudah disebut-sebut oleh Pak Ketua kita, bagaimana kalau sebelum Bu Mimi berbicara, betul. Bagaimana kalau Bu Tuti sebagai senior kami di pariwisata yang berbicara, menyampaikan pendapat atau mungkin pertanyaan. Silakan dengan hormat Bu Tuti.